Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali dengan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 5. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pada bab 9, yaitu kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyas alaihissalam. Pada halaman 111, anak-anak bisa melihat di sana, membaca di sana bahwa Nabi Ilyas alaihissalam adalah Nabi Allah yang masih keturunan dari Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam ini diutus kepada kaum Bani Israel. Dan dari Nabi Ishak sampai Nabi Isa, itu semua para nabi itu diutus kepada kaum Bani Israel. Salah satunya adalah Nabi Ilyas ini. Kisah Nabi Ilyas ini bisa kita lihat pada surat As-Saffat dari ayat 123 sampai 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Sesungguhnya Nabi Ilyas ini adalah sungguh dari para rasul, orang-orang yang diutus, ya. Idz qala liqaumihi ala tattaqun. Ingatlah ketika ia berkata, Nabi Ilyas berkata kepada kaumnya, ala tattaqun, kenapa kamu tidak bertakwa? Jadi Nabi Ilyas mengajak Bani Israel, kaumnya, untuk bertakwa kepada Allah, ya. Kalau tidak mau bertakwa, kenapa alasannya? Kenapa tidak bertakwa kepada Allah? Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Atad'una ba'lan, apakah kamu menyembah atau berdoa kepada Ba'lan? Ba'lan ini adalah nama Tuhan mereka, ya. Dan tadharuna ahsanul khaliqin, engkau meninggalkan sebaik-baik pencipta, maksudnya Allah. Jadi mengapa kalian menyembah Ba'lan sementara kalian meninggalkan zat yang sebaik-baik pencipta, yaitu Allah. Allahu rabbukum wa rabba abaukumul awwalin. Allah adalah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Nah, ya Rabb, abaukal awwalin itu bapak-bapakmu yang terdahulu, ya, maksudnya nenek moyangnya, gitu ya. Jadi biasanya Bani Israel atau kaum-kaum yang diutus Nabi kepada mereka itu, ketika diajak untuk menyembah Allah, mereka beralasan bahwa apa yang mereka sembah adalah apa yang mereka pelajari dari nenek moyang mereka, dari orang-orang tua mereka terdahulu. Makanya Nabi Ilyas menyatakan bahwa Allah lah satu-satunya yang patut disembah, khairul khaliqin, sebaik-baik pencipta, yang menciptakan, Tuhan yang menciptakan kamu dan juga bapak-bapakmu yang terdahulu, nenek moyangmu terdahulu, ya. Nah, Nabi Ilyas ini diutus kepada Bani Israel, namun Bani Israel banyak yang mengingkari, yang menolak dakwah Nabi Ilyas, sampai Allah mendatangkan azab berupa kemarau yang panjang. Jadi Bani Israel di zaman Nabi Ilyas ini, salah satu mata pencarian utamanya adalah bercocok tanam, bertani, berladang, begitu, ya. Nah, suatu ketika Allah mendatangkan kemarau yang panjang bagi kaum Bani Israel, sampai-sampai Bani Israel mendatangi Nabi Ilyas, mengaku bertaubat agar kemarau yang panjang yang Allah timpakan kepada mereka ini bisa berhenti dan panen mereka seperti sedia kala menjadi bagus, begitu, ya. Alhamdulillah, setelah Nabiullah Ilyas berdoa kepada Allah, Allah ampuni, menerima taubat mereka,
Namun ya kembali setelah kondisinya membaik, ya, mereka kembali durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Nah, kembali ada yang menyembah Ba'alan lagi, sehingga akhirnya pada suatu ketika Allah mengirim musibah kepada mereka, bencana kepada mereka, azab, itu berupa gempa yang dahsyat. Nah, sayang sekali cerita Nabi Ilyas ini tidak terlalu panjang, ya, tidak terlalu panjang. Baik di Al-Quran pun juga tidak banyak ayat-ayat yang bercerita tentang Nabi Ilyas. Namun demikian ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kegigihan Nabi Ilyas dalam berdakwah, ya. Di antaranya bahwa beliau Nabiullah Ilyas dalam berdakwah itu tidak pernah pantang menyerah dalam berdakwah. Beliau gigih berdakwah, mengajak kaumnya Bani Israel untuk menyembah Allah, ya. Kemudian beliau juga dikenal sabar dalam menghadapi kaumnya, ya, karena kaumnya diajak menyembah Allah, menolak, dan paling sedikit yang mengikuti, ya. Kemudian setelah taubat, ya, kembali lagi, gitu, ya, dan lagi-lagi ya berdakwah, mengajak mereka, ya, untuk kembali menyembah Allah dengan penuh kesabaran, gitu, ya. Nah, itulah sekelumit kisah tentang Nabi Ilyas. Kisah selanjutnya yaitu mengenai tentang Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas adalah anak angkat daripada Nabi Ilyas, gitu, ya. Nabi Ilyas adalah seorang anak kecil yang tadinya anak muda, begitu, ya, yang sering mengikuti dakwah Nabi Ilyas kemana-mana, begitu, ya. Nah, pada akhirnya beliau Allah anugerahi diangkat menjadi seorang nabi juga, ya, mengikuti daripada Nabi Ilyas alaihi salam. Beliau diangkat menjadi nabi setelah Nabi Ilyas wafat, ya, menggantikan Nabi Ilyas alaihi salam. Nah, ketika diutus kepada kaum Bani Israel ini, ya, Nabi Ilyas diutus dalam kondisi Bani Israel damai, tentram, gitu, ya, makmur, jadi kehidupannya baik-baik saja, gitu, ya. Kemudian setelah beberapa tahun lama-kelamaan Bani Israel menjadi ingkar kepada Allah kembali, ya. Mereka meninggalkan ajaran-ajaran daripada Nabi Ilyas, dan juga pada akhirnya juga Nabi Ilyas, ketika Nabi Ilyas setelah meninggal juga mereka akhirnya kembali durhaka, menyembah berhala-berhala mereka kembali, ya. Nah, di sini apa yang kita dapat pelajaran dari Nabi Ilyas juga sama dengan apa yang kita dapat pelajari dari Nabi Ilyas. Para nabi dan rasul ini mereka berdakwah, ya, kepada kaumnya dengan penuh keikhlasan, ya, dengan penuh kesabaran, mengajak mereka dengan cara-cara yang baik, tentunya dengan komunikasi yang baik, sehingga dengan akhlak terpuji, sehingga orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang diajak dakwahnya melihat bahwa apa yang didakwahkannya, yaitu menyembah Allah dan juga akhlak-akhlak yang mulia, dapat menarik perhatian, sehingga mereka, orang-orang di sekitarnya, mengikuti para nabi dan rasul. Ini pula mungkin sebaiknya yang kita tiru dalam hal berdakwah, ya, mengajak orang kepada kebaikan dan juga mencegah orang dari perbuatan yang mungkar, gitu, ya. Nah, itu saja anak-anak materi kita pada bab 8. Ini kisah tentang kedua orang Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyas alaihissalam, yang mana kedua-duanya diutus oleh Allah pada kaum Bani Israel. Nah, kaum Bani Israel memang tabiatnya seperti itu,
sebentar taat, sebentar lagi maksiat gitu kan, taat lagi, maksiat lagi, ya seperti itu. Makanya banyak nabi dan rasul diutus, diturunkan kepada kaum Bani Israel. Baik anak-anak, itu saja materi kita pada pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.